Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Ketika lelah menyapa, sebuah renungan untuk mendekat kepada Allah dalam perjalanan hidup yang panjang dan tak selalu mulus. Ada kalanya kita merasa sangat lelah. Lelah bukan hanya karena pekerjaan yang menumpuk, tapi juga karena tekanan batin, beban pikiran, dan harapan-harapan yang belum juga menjadi kenyataan. Kita berjuang sekuat tenaga, namun hasilnya terasa jauh dari harapan. Dalam diam, kita bertanya pada diri sendiri, mengapa semua ini terasa begitu berat? Saat itulah hati mulai rapuh, dan jiwa pun mulai kehilangan arah. Di saat seperti itu, sangat wajar bila kita merasa ingin menyerah. Kita merasa bahwa kita adalah satu Satania yang sedang terluka, terjatuh, dan tak dimengerti. Namun coba kita lihat lebih luas. Di luar sana, ada begitu banyak orang yang menjalani hidup dalam kondisi yang lebih sulit. Ada yang tidur di trotoar, tanpa atap dan dinding. Ada yang kehilangan anggota keluarga dalam bencana. Ada yang setiap hari hidup dengan penyakit kronis dan tetap tersenyum. Mereka tetap melangkah, meski tertatih. Maka, masih pantaskah kita larut dalam kelelahan, tanpa mencoba untuk bangkit kembali? Terkadang, Allah izinkan kita merasa lelah, agar kita berhenti sejenak, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menyadari bahwa kita tak bisa terus mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita diajak untuk menunduk, untuk bersujud, untuk kembali menyandarkan hati hanya kepadanya. Sebab hanya kepada Allah tempat segala kegelisahan bermuara. Saat manusia lain tak mampu memahami perasaan kita, Allah bahkan sudah lebih dahulu mengetahui isi hati yang belum sempat kita ucapkan. Dalam kelelahan itu, Allah ingin mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kesadaran akan siapa kita di hadapannya. Kita hanyalah hamba yang lemah, yang tak mampu mengendalikan takdir. Dan justru dalam pengakuan akan kelemahan itu, letak kekuatan sejati kita ditemukan. Karena ketika kita berserah, ketika kita ridho, saat itulah hati menjadi lapang dan tenang. Air mata pun bukan lagi pertanda putus asa, tapi bentuk keikhlasan yang mendalam. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ia tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Maka saat hidup terasa berat, bukan karena Allah tidak adil, tapi karena Dia tahu kita mampu melewatinya. Setiap kesulitan yang kita alami bukan hukuman, tapi cara Allah mendidik kita. Ujian hidup adalah bentuk cinta yang tak selalu kita mengerti sekarang, tapi akan kita syukuri suatu hari nanti. Ketika semua sudah berlalu, jangan jadikan rasa lelah sebagai alasan untuk menjauh darinya. Justru di saat lelah itulah kita membutuhkan Allah lebih dari sebelumnya. Bacalah ayat-ayatnya walau hanya 1-2 baris. Berzikirlah walau pelan, dan menangislah di hadapan Dia saat tak ada lagi tempat bersandar. Ingat, Allah tidak melihat banyaknya amalan kita, tetapi ketulusan niat dan kedekatan hati kita kepadanya. Hidup memang tak selalu sesuai rencana, tapi yakinlah bahwa semua berjalan sesuai kehendak terbaik Allah. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada air mata yang tak dibalas dengan rahmat. Setiap langkah yang kita tempuh dalam kelelahan akan diganjar pahala bila kita sabar dan tetap berpegang padanya. Maka, meski dunia menolak kita, jangan pernah kita menjauh dari Allah. Sebab Dia tidak pernah menolak hamba-Nya yang datang dengan hati yang remuk sekalipun. Maka, ketika kamu merasa letih dengan kehidupan ini, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Bisa jadi, justru saat inilah Dia sedang mengajakmu lebih dekat. Karena kadang, dalam letih dan air mata, terdapat jalan pulang yang paling indah. Jalan menuju cintanya. Dan di sanalah segala beban akan terasa ringan, karena hati kita akhirnya bersandar pada tempat yang benar kepada Allah, Sang Pemilik segala ketenangan. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669 01 001 39 8307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.